Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Laila Almuni dengan NIM 21000009013. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya pilih, yaitu materi penerapan design thinking dalam proses pembelajaran. Penerapan design thinking dalam proses pembelajaran, salah satu langkah yang dapat dilakukan guna mencapai pendidikan abad 21 adalah dengan menerapkan design thinking pada proses pembelajaran. Awalnya, design thinking diterapkan oleh para desainer dalam menciptakan produk dengan pendekatan human oriental. Namun dalam perkembangannya, design thinking digunakan dalam bidang lain seperti dunia bisnis, pengembangan produk, sosial, budaya, keputusan politik, kebijakan, hingga berbagai strategi jangka pendek dan jangka panjang. Design thinking juga diterapkan dalam bidang pendidikan. Contoh yang populer adalah design thinking for educator. Design thinking dalam proses pembelajaran merupakan pola pikir dan pendekatan untuk pembelajaran, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam praktiknya, proses desain adalah kerangka kerja struktur untuk mengidentifikasi tantangan, mengumpulkan informasi, menghasilkan solusi potensi, menyempurnakan ide, dan menguji solusi. Desain berpikir dapat diterapkan secara fleksibel kepada peserta didik dan semua mata pelajaran melalui pembuatan sebuah proyek pembelajaran yang dapat didesain oleh guru sehingga akan melahirkan proses pembelajaran yang inovatif. Pendidikan memiliki tantangan unik untuk mengajar dan membimbing generasi pengganti di masa yang akan datang, di mana mereka akan menjadi profesi baru yang saat ini belum ada. Namun, proses design thinking akan membantu pendidikan dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan potensi di mana mereka. Dalam menerapkan design thinking dalam proses pembelajaran ini dapat menggunakan metode Project Based Learning atau PBL dengan langkah-langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Discovery, memahami dan meneliti masalah yang telah disiapkan oleh guru, atau lebih tepatnya guru memberikan tantangan kepada siswa dalam bentuk sebuah permasalahan. Peserta didik dibantu oleh guru secara bersama-sama memahami dan meneliti masalah yang telah disediakan oleh guru sesuai dengan materi yang akan mereka pelajari. Peserta didik diminta untuk memahami dan meneliti untuk permasalahan yang diberikan melalui sumber-sumber materi yang ada, baik melalui pelajaran, internet, ataupun sumber lain, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi dari satu sumber, dan pengetahuan peserta didik akan lebih luas. Yang kedua, interpretation, menghubungkan titik-titik masalah dalam penelitian. Guru mengarahkan peserta didik untuk menghubungkan semua permasalahan yang mereka temukan sehingga masalah akan semakin mengerucutkan supaya lebih mudah dan dalam menyusun tahapan penyelesaian dari masalah yang telah diberikan sebelumnya. Yang ketiga, ideation, menghasilkan dan memperbaiki ide tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Peserta didik dirangsang untuk mencari atau menggali ide baru dalam menyelesaikan masalah tugas yang mereka temukan, dan guru memiliki tugas untuk mengarahkan siswa supaya siswa mampu mengeluarkan ide-ide kreatif mereka tetapi sesuai dengan koordinasi permasalahan yang ada. Yang keempat, experimentation, menguji ide-ide peserta didik berkolaborasi dengan orang lain. Mendapatkan umpan balik, peserta didik melakukan eksperimen atau percobaan untuk menguji ide mereka. Dalam melakukan langkah ini, diharapkan siswa saling berkolaborasi satu sama lain sehingga komunikasi antar mereka dapat berjalan dengan baik. Dalam tahap ini, guru bertugas memberikan feedback atau umpan balik dari percobaan yang siswa buat sehingga dapat lebih terarah, dan peserta didik mendapatkan masukan-masukan dalam mengembangkan eksperimen yang mereka lakukan. Yang kelima, evaluation, menarik kesimpulan dan mengembangkan ide-ide peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik akan menarik kesimpulan dari semua tahapan yang telah mereka lakukan. Ada di tahap ini juga peserta didik diharapkan dapat mempresentasikan ide-ide baru yang telah mereka dapatkan dalam kelas. Terdapat beberapa ide baru yang akan siswa kembangkan ataupun mencari inspirasi baru yang dalam menyelesaikan masalah yang mereka temukan. Sekian dari materi yang telah saya pilih mengenai penerapan design thinking dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.